Shift 24 jam neraka para paramedis di Los Angeles. Tempat menyelamatkan nyawa. Kedengarannya mulia. Tapi kenyataannya lari maraton di tengah kekacauan. Darah, dan pasien yang mengira diri mereka superhero. Sama-sama selamatkan orang. Tapi EMS sering dipandang rendah. Gaji paling kecil di antara tim reaksi cepat. Jauh di bawah dokter. Cuma karena tak punya gelar dokter. Hanya dilatih sebagai tenaga medis darurat. Padahal, merekalah yang harus segera tiba saat ada ancaman nyawa. Orang pertama yang kontak pasien. Pegang detik-detik krusial penyelamatan. Ikuti Randy, paramedis 45 tahun dengan 18 tahun pengalaman. Kini kehilangan semangat. Jalani shift neraka bareng Mike dan Jessica. Magang baru yang cantik. Hari ini, Randy yang sudah uzur bareng magang baru tiba di TKP. Orang seperti dia dipanggil saat keadaan buruk. Bak sahabat terbaik di hari terburuk. Bersama Mike dan polisi Taggart. Mereka taruhan ini TKP punya polisi atau tim penyelamat. Doa Randy terkabul. Dengan seorang pecandu overdosis. Ia mengeluh, tapi langsung kerja. Sambil selamatkan pasien. Ia ajari si magang, yang bahkan pertanyaan dasar tak bisa jawab. Sampai nyaris tertusuk jarum suntik kotor. Akibatnya bisa parah. Bisa harus minum obat kemoterapi seminggu dan tes HIV setahun penuh. Randy sudah 18 tahun jalani ini. Lihat segala macam situasi absurd. Semua orang akhirnya mati, entah karena serangan jantung, kecelakaan mobil, atau dibunuh. Tapi, para medis seperti dia akan datang. Beri mereka sedikit waktu tambahan. Sudah lelah sama kerjaan. Hari ini Randy malah ketemu perempuan gila bawa senjata. Nembak-nembak. Randy lari bak ikut olimpiade buat kabur. Pas bawa pasien ke ambulans. Ia pakai alat buat keluarkan heroin dari tubuh korban. Hasilnya muntahan kena si magang yang duduk di depan. Pasien malah ngamuk karena Randy bikin, "Hai"-nya hilang. Randy, udah biasa, cuma bilang, "Ya, saya baru selamatin nyawa kamu. Nggak usah terima kasih." Tiba-tiba, pasien keluarin jarum suntik lagi. Randy coba tahan, kena tusuk di paha. Di rumah sakit, dokter ngejek dia. Randy sewot, "Bro, gaji saya 10 kali lebih rendah. Tapi saya selamatin orang sebelum kamu pegang pisau bedah." Keluar dari RS, Randy bawa resep kemoterapi buat cegah efek jarum kotor. Ini realitas para medis. Gaji kecil, kerja numpuk, jaga 24 jam tanpa tidur, makan, bahkan ke toilet. Hidup di antara dihargai dan diremehin. Pahlawan, Randy udah muak. Setelah seminggu menderita minum obat kemoterapi dan muntah-muntah, Randy putuskan coba wawancara kerja lain. Jadi agen asuransi. Ironisnya, dengan 18 tahun pengalaman hadapi macam-macam situasi, bahkan mayat tak lagi bikin dia takut. Perusahaan asuransi tolak dia karena pengalaman itu tak berguna buat jualan. Randy balik ke markas, minta atasan kurangi jadwal jaga. Tapi karena kekurangan orang, ia langsung disuruh berangkat bareng Mike. Satu-satunya yang tahan sama mulut pedasnya. Sekaligus, ia harus latih magang baru. Magang itu Jessica, cewek cantik, lulusan terbaik kelas paramedis. Penuh semangat selamatkan orang, tapi sambutan Randy bak siram air dingin. Ia sengaja bikin Jessica menyerah. Bilang dia bakal terkurung 24 jam di ambulans panas bareng 2 cowok. Lihat hal-hal yang tak bakal terlupa. Jessica tak kalah. Balas bahwa ia kira bakal belajar dari yang terbaik. Ternyata Randy bukan orangnya. Mendengar, yang terbaik, Randy langsung reda. Meski kesal, ia setuju latih Jessica dengan satu syarat. Jangan lakukan apa-apa. Jangan sentuh apa-apa, sampai ia izinkan. Panggilan pertama hari itu adalah pasien gangguan jiwa. Tapi Randy mampir ke toko roti. Beli 2 porsi, kirain kopi gratis. Cuma buat polisi dan pemadam. Di TKP, Randy dan Mike taruhan apa pasien bakal telanjang. Ternyata seri, soalnya pasien yang ngaku Santa Claus pakai jubah nutupin senjatanya. Randy kasih roti, suruh dia pulang. Jessica bingung. Randy jelasin, "Santa, cuma akting buat dapat makanan." Solusinya, korbankan roti Randy, meski dia sendiri lapar. Kalau bawa ke RS, ribet urus dokumen. Padahal kasus ini biasa. Jessica bilang kerja ini soal selamatkan orang. Randy dan Mike cuma nyengir. Masih polos. Ini cuma kerja, datang, absen, selesai, pulang. Mereka matiin emosi. Kalau nggak bisa selamatin orang. Lama-lama, mereka jadi nggak peduli. Yang peduli, sudah resign dari dulu. Panggilan kedua adalah pasien sungguhan. Kecelakaan mobil. Sopir luka parah. Randy ingatkan magang jangan lari. Sambil coba dobrak pintu. Semua harus fokus dan cepat. Tapi dilarang lari.
Pemadam kebakaran datang, urus pintu. Sementara Randy pecahin kaca mobil pakai palu buat masuk. Ia tahan pasien, sekalian tes Jessica. Cewek itu jawab lancar. Diagnosa tepat patah leher. Lebih jago dari magang sebelumnya yang kena muntah. Pasien dikeluarkan, tapi jantungan. Randy suruh Jessica lakukan CPR. Jessica panik karena patahkan tulang rusuk pasien. Tapi Randy tenang, patah bisa diatasi. Mati nggak bisa. Jessica terus kompresi sampai RS. Tapi dokter nyatakan pasien meninggal. Jessica kesal, tanya kenapa Randy biarin dia kompresi padahal pasien udah mati. Randy dan Mike jelasin, pasien nggak boleh mati di ambulans. Harus sebelum atau sesudah sampai RS. Hanya dokter atau koroner yang bisa nyatakan kematian. Itulah sistem kesehatan Amerika. Pasien mati di ambulans jadi masalah hukum. Selamat datang di dunia paramedis. Hidup gak indah, Nona. Randy sudah 18 tahun jalani kerjaan neraka ini. Sudah capek dan pengen kabur. Tapi cari kerja baru dengan pengalaman penuh darah, kematian, tangan kaki atau anggota tubuh copot. Mana gampang, ia masih harus makan, tidur, dan gak mau gelandangan. Makanya terjebak di sini. Meski selalu kelihatan tegar, ia sendiri kena gangguan kecemasan. Tiap tak bisa kendalikan emosi. Ia ngamuk, butuh waktu sebentar buat tarik napas. Tenangkan diri, Jessica lihat ini. Ceritain soal kematian ibunya. Tersedak potong ayam. Mati di depan mata Jessica. Itulah alasan ia pilih profesi paramedis. Randy cuma saranin Jessica kabur dari pekerjaan ini secepatnya. Biar nggak jadi seperti dia. Saat itu, Randy dapat kabar lolos di perusahaan asuransi. Kirain gagal. Ternyata diterima karena kejujurannya. Ia kegirangan. Langsung ke manajer minta resign. Akhirnya ada kesempatan kabur selamanya. Tapi, ia harus selesaikan shift. Randy lompat-lompat, nyanyi-nyanyi di jalan, berharap 18 jam lagi cepat lewat. Petik 2. Mereka tiba di panti jompo untuk panggilan berikutnya. Seorang nenek, kata staf medis, susah napas belakangan ini. Randy, Mike, dan Jessica cuma bisa geleng-geleng. Nenek itu sudah meninggal 5-6 jam lalu. Mana mungkin susah napas, tapi perawat di sana telepon 911. Akting nutupin kelalaian karena nggak sadar nenek itu udah mati. Randy dan Mike ngomeli mereka habis-habisan. Bilang tubuh nenek sudah bau. Sama kayak moral perawat itu. Nggak percaya, jabat tangan dia, suruh bangun. Gara-gara ini, Randy dilaporin. Ditegur manajer Sanis. Tapi Sanis nggak tinggal diam. Usai urus anak buahnya, dia balik kasih pelajaran ke perawat panti. Kalian pikir bisa ke kuburan? Gali makam sembarangan, terus hidupin orang? Atau mau kita lapor ke manajer kalian buat selidiki sampai tuntas? Siapa yang dipecat? Perawat itu langsung setuju sama layanan paramedis. Saat di perjalanan, Mike tahu Randy dapat kerja baru di perusahaan asuransi. Dia ketawa ngakak seharian. Sahabat macam apa? Masing-masing urus diri sendiri. Menurut Mike, Randy nggak bakal survive kalau bukan paramedis. Nggak pacaran, nggak punya keluarga. Spray terakhir diganti mungkin 6 bulan lalu. Nggak ada hobi. Randy bilang dia bisa lakuin apa aja dan hidup baik-baik saja. Mike kasih skenario. Misal Randy kerja di Subway. Tapi mulut pedes Randy nggak bakal tahan sama pelanggan rewel. Akhirnya dipecat. Randy lagi pengen makan roti. Malah dapat tugas baru. Pria mabuk nyetir. Nabrak pembatas. Kena dahan pohon yang menancap di matanya. Dan dia nggak sadar itu. Randy langsung tenang. Lakukan pertolongan pertama di leher. Tanya nama pria itu biar kelihatan normal. Seorang perawat mau bantu, tapi Randy usir karena dia nyeletuk soal mata yang masih sehat. Randy suruh Jessica tutup kedua mata pasien dengan perban. Jangan bicara di depan pasien tanpa penjelasan. Di rumah sakit, mereka ketemu dokter songong lagi. Tapi kali ini dokter suruh pasien terima kasih ke tim paramedis. Jessica kesal karena Randy nggak ngajarin dari awal. Padahal Randy sengaja jaga biar pasien nggak panik. Kalau pasien tahu ada dahan di matanya, dia bisa narik itu. Bikin pendarahan atau robek otak. Bahkan kehilangan mata satunya. Randy tegasin tugas mereka adalah tetap tenang lihat situasi keseluruhan saat orang lain panik. Cegah cedera tambahan, dan bawa pasien ke UGD secepat mungkin. Jessica ngerti, minta maaf, dan berterima kasih. Tapi buat dia, Randy tetap cuma brengsek gampang ngamuk karena lapar. Akhirnya mereka makan taco. Randy, kelaparan, langsung lahap pakai tangan. Seorang cewek di belakang tahu dia paramedis. Minta cerita pengalaman paling mengerikan. Randy, dengan gaya pedasnya, balas, siapa yang mau ingat kenangan buruk?
Ia pernah lihat otak manusia, tahu baunya, dan harus hati-hati nggak menginjak jejak jiwa seseorang. Ia juga saksikan anak perempuan 12 tahun lehernya teriris sabuk pengaman dalam kecelakaan. Banyak kasus serupa, dan Randy, sebagai orang pertama di TKP, harus simpan itu di kepala seumur hidup. Timnya pernah ke rumah ibu depresi pasca melahirkan, nemu bayinya di microwave. Cewek itu pikir Randy dan Mike cuma nakut-nakutin, lalu pergi. Keduanya ketawa puas. Jessica curiga, cerita bayi di microwave bohong. Kan, tiba-tiba mereka diam. Suasana jadi berat. Mike bilang Jessica masih baru, masih punya stok emosi, jadi nggak takut abis. Tapi mereka, yang udah lama kerja, emosinya sudah ludes. Mike rencana kuliah hukum dalam 6 bulan. Nggak kuat lagi. Randy kaget. Mike cerita ibunya meninggal karena kanker yang nggak ditanggung asuransi. Butuh pengacara bagus tapi nggak mampu bayar. Mike juga muak sama gaji minimum. Malam tiba, mereka dapat laporan soal pasien gangguan jiwa. Jessica melongo saat Mike bilang itu, Presiden. Ternyata cuma veteran perang Irak dengan gangguan mental. Kalau minum obat teratur, dia baik banget. Kalau enggak, lain cerita. Masalahnya, pemerintah cuma kasih 20 pil sebulan. Padahal sebulan 30 hari. Jadi 10 hari terakhir dia sering kehilangan kendali. Masalah lebih besar, veteran ini 198 cm dengan gangguan jiwa. Mereka harus bawa dia ke ambulans tanpa luka. Dari pengalaman pahit, Mike dan Randy punya trik. Pura-pura jadi agen rahasia. Ajak, Tuan Presiden, ke ambulans buat evakuasi. Randy dan Jessica bikin efek suara helikopter. Tapi, tiba-tiba polisi datang, bikin Charlie panik dan ngamuk. Tim Randy coba cegah polisi tarik senjata. Tapi gagal. Mike hampir memohon agar Charlie percaya padanya dan tenang. Bilang polisi nggak peduli. Tapi dia peduli. Akhirnya Charlie, si raksasa 198 cm. Tenang. Mereka bawa dia ke ambulans. Coba kendalikan. Tiba-tiba Randy kena serangan panik. Tapi tetap coba tenang. Telepon RS minta petunjuk obat. Sayangnya, dia salah sebut nama obat. Dan yang angkat telepon dokter menyebalkan. Serrano, di RS. Randy kena omelan panjang. Tapi dia diam. Nggak banyak balas. Soalnya, dokter itu urus 25 pasien seharian tanpa istirahat. Saat istirahat sejenak, Randy dan Mike main bisbol. Satu-satunya cara mereka rileks. Mike tersadar, dia bukan cuma rekan kerja, tapi juga sahabat terbaik Randy, karena Randy nggak punya teman lain. Atau nggak ada yang tahan sama mulut pedesnya. Lalu, mereka dapat panggilan di lapangan bisbol. Anak bernama Vicente kena bola di dada. Jessica buru-buru lari. Jatuh. Randy bilang, makanya mereka nggak pernah lari. Kalau mereka cedera, siapa lagi yang nolong? Randy tenang baca situasi. Bantu Vicente dapat nadi lagi. Semua girang. Penonton tepuk tangan. Randy senyum langka. Di ambulans, Randy cek ulang kondisi Vicente. Sambil bercanda biar anak itu santai. Saat Vicente tanya, aku bakal mati nggak? Randy ragu, tapi bilang dia bakal baik-baik saja. Tiba-tiba Vicente kena fibrilasi ventrikel lagi. Pingsan. Mereka lanjutkan pertolongan. Buru-buru ke UGD. Sayangnya, Vicente nggak selamat. Randy salahkan diri sendiri karena janjiin hidup. Tapi gagal. Vicente pergi percaya Randy bisa selamatkan dia. Dan itu bakal menghantui Randy selamanya. Jam terakhir kerja ini parah banget. Pekerjaan ini hantam Randy dan timnya. Ada yang nggak bisa diambil maut. Tapi ada juga yang, walau semua dilakukan benar, tetap pergi. Randy pengen ngumpat. Ngumpat RS menyebalkan. Dokter, pencuri pura-pura pingsan. Mabuk jam 2 pagi yang sok tahu hukum. Ngumpat yang mati. Yang hidup, semua, kecuali anak yang cuma mau main bisbol. Randy mutusin tanda tangan surat resign dan pulang. Nggak selesain shift, tapi tiba-tiba ada panggilan. Randy dan Mike akhirnya angkat telepon. Nggak bisa acuh. Mereka tiba di lokasi kecelakaan lalu lintas. Randy sudah lelah, tapi tetap pakai seragam dan cek TKP. Polisi belum datang, lalu lintas kacau. Apalagi dekat bandara dengan pesawat besar lepas landas di atas. Satu keluarga di mobil sudah tewas. Tapi mereka temukan wanita yang masih bernapas. Cepat, mereka angkat dia ke tandu. Randy lihat dot bayi. Mereka saling pandang ketakutan. Randy masuk ke mobil. Syukurlah, bayinya selamat. Anak yang beruntung. Tiba-tiba mobil lain nyaris tabrak mereka. Randy minta Jimmy, petugas pemadam, parkir truk melintang buat blokir jalan. Mereka buru-buru bawa ibu dan bayi ke RS. Randy hubungi UGD Kabupaten.
Tapi mereka kelebihan pasien. Ibu itu nggak bakal selamat kalau dipindah ke RS jauh. Randy teriak, kami bakal kesana apapun caranya. Siapin tim, mereka lanjut kejar waktu. Sesampainya di RS, Dr. Serrano ngamuk. Tolak terima pasien karena nggak penuhi standar level 1. Randy ngumpat, dasar brengsek, dia sekarat. Mereka nyaris adu jotos kalau nggak ditahan orang-orang. Serrano ancam telepon manajer mereka. Jessica tiba-tiba nyalakan mode mulut pedas. Ternyata ini kenapa semua para medis galak. Dia lihat Randy selamatkan ibu itu, jaga bayinya, dan hindari tabrakan mobil sekaligus. Sementara dokter cuma berdiri tolak rawat ibu yang sekarat. Lo pantas dicabut izinnya, kata Jessica. Pas bilang dia dokter residen UGD. Serrano tiba-tiba senyum, merasa terselamatkan. Randy dan Mike melongo. Jessica bilang dia nggak pernah klaim jadi paramedis. Lalu, Jessica traktir kopi mereka. Kabarkan ibu itu selamat. Duduk di sisi Randy. Dia bilang, ibu itu mungkin mati kalau saya yang nanganin. Mungkin saya lagi ngomong sama keluarganya sekarang. Ikut kalian 24 jam. Saya ngerti. Saya tahu kamu capek, muak sama kerjaan. Tapi hari ini kamu bikin perubahan. Kamu selamatkan ibu dari bayi itu. Kamu dokter yang saya pengen jadi. Kalau saya butuh diselamatkan, saya harap yang datang kamu. Jessica ninggalin beberapa roti, lalu pergi. Shift selesai, ketiganya pulang. Randy, baju acak-acakan, disambut tepuk tangan tim. Manajer Sanis kasih hadiah, buat keberaniannya ngomong, kasetoy, ke Serrano. Sekaligus hadiah pensiun buat Randy. Randy pakai jas, mulai kerja kantoran yang dia idamkan. Tapi urusan kantor bikin dia kikuk. Guyonan dia cuma soal cara mati paling gampang. Bikin rekan kerja pikir dia bermasalah. Hidupnya monoton, cuma ngasih jalan buat ambulans. Pas lihat ambulans lewat, dia mutusin balik ke kerjaan paramedis. Naik ambulans nomor 42 bareng sahabatnya yang mulutnya sama pedasnya.